Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya di mata pelajaran prakarya. Materi kita kali ini adalah pengolahan. Pengolahan pangan dari ikan, daging menjadi produk pangan setengah jadi. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai ke materi, kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kali ini ada 4. Yang pertama, menyampaikan pendapat tentang pengertian, jenis, dan manfaat dari pangan setengah jadi. Kedua, mengidentifikasi bahan, alat, metode, proses pengolahan yang digunakan pada pembuatan produk pangan bahan setengah jadi. Ketiga, merancang produk olahan dan makanan dari bahan pangan setengah jadi. Terakhir, yang keempat, yaitu membuat, menguji, dan mempresentasikan produk pangan siap konsumsi dari daerah dan wilayah setempat. Ayo, di daerah kalian ada apa aja tuh ya? Semuanya dari bahan pangan setengah jadi. Oke, kita lanjut ya ke materi ya. Materi yang pertama yaitu makanan dari bahan pangan setengah jadi. Pengolahan bahan pangan setengah jadi itu apa sih sebenarnya? Jadi, bahan pangan setengah jadi adalah bahan pangan mentah yang telah mengalami pengolahan dengan cara pengawetan. Nah, maksudnya misalkan dari hasil perikanan atau peternakan yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut untuk menjadi makanan siap saji atau siap konsumsi. Contohnya apa ya? Nah, bikin penasaran kan? Tunggu dulu. Bahan baku ikan, unggas, dan daging saat ini paling diminati oleh masyarakat modern. Kenapa? Karena masyarakat modern memiliki aktivitas bekerja yang sangat padat. Nah, karena bahan setengah jadi dapat disimpan lebih lama dalam keadaan kering dan beku, maka sangatlah diminati. Contohnya apa nih? Ada bakso, sosis, nugget, dendeng, telur asin, dan juga abon. Pernah kalian makan itu semua? Oke. Nah, kenapa itu menjadi diminati? Karena dapat dikonsumsi kapan saja. Ya, dibandingkan dengan bahan pangan yang segar dan mentah. Nah, adapun tujuan pengolahan bahan pangan setengah jadi. Tujuannya yaitu meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan. Ya. Jadi salah satu tujuannya itu adalah pengawetan. Yang kedua, meningkatkan nilai ekonomi dibandingkan dengan bahan segar atau mentah karena memiliki umur simpan yang lebih panjang. Oke. Dari tujuan pasti ada keuntungannya juga dong. Keuntungannya apa ya? Keuntungan pengolahan bahan pangan setengah jadi. Yang pertama, menjadi bahan baku yang fleksibel untuk bahan industri pengolahan lanjutan. Yang kedua, dapat diperjualbelikan antar daerah sebagai komoditas ekspor tentunya. Yang ketiga, dapat dikemas lebih ringan dan mudah didistribusikan. Benar nggak? Bisa dibawa kemana-mana tuh ya. Nah, yang keempat, menghemat ruang, tahan lama, dan
lebih kuat dari cuaca panas dan dingin. Nah, itu keuntungannya ya. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua ya, yaitu teknik pengolahan pangan dari bahan ikan dan daging menjadi produk pangan setengah jadi. Yang pertama, teknik penggaraman. Yang kedua, teknik pengeringan. Yang ketiga, teknik pengukusan. Yang keempat, teknik pengasapan. Dan yang kelima, teknik fermentasi. Keenam terakhir itu teknik pembekuan. Oke. Teknik yang pertama yaitu teknik penggaraman. Pada dasarnya adalah mengurangi kadar air yang ada di dalam tubuh ikan sampai titik tertentu, hingga bakteri yang ada di ikan tidak dapat hidup dan berkembang lagi. Teknik penggaraman ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu teknik penggaraman kering dan teknik penggaraman basah. Teknik penggaraman kering yaitu metode penggaraman menggunakan kristal garam yang dicampurkan dengan ikan. Pada umumnya, ikan yang berukuran besar itu isi perutnya dibuang terlebih dahulu dan badannya dibelah dua. Dalam proses penggaraman, ikan ditempatkan di dalam wadah yang kedap air. Ikan disusun rapi dalam wadah dan selapis demi selapis dengan setiap lapisan ikan ditaburi dengan garam. Lapisan paling atas dan paling bawah merupakan lapisan garam. Garam yang digunakan pada proses penggaraman ini umumnya 10 hingga 35% dari berat ikan. Ya. Pada waktu ikan bersentuhan dengan kulit atau daging ikan yang basah dan berair, nah, garam itu mula-mula akan membentuk larutan pekat. Nah, larutan ini kemudian akan meresap ke dalam tubuh ikan. Oke, baik. Kalau tadi penggaraman kering, sekarang kita ke penggaraman basah. Penggaraman basah menggunakan larutan garam 30 hingga 35%. Di dalam air 1 liter itu terdapat 30 sampai dengan 35 gram garam. Ikan yang akan digarami dimasukkan ke dalam larutan garam tersebut. Kemudian bagian atas wadah ditutup dan diberi pemberat. Fungsinya untuk apa? Agar ikan semuanya terendam. Waktu perendaman tergantung pada ukuran ketebalan tubuh ikan dan derajat keasinannya. Ya. Dalam proses osmosa ini, kepekatan larutan garam akan semakin berkurang karena adanya kandungan air yang keluar dari tubuh ikan. Sementara itu, molekul garam masuk ke dalam tubuh ikan. Nah, proses osmosa ini akan berhenti apabila kepekatan di luar tubuh ikan dan di dalam tubuh ikan sudah seimbang. Selanjutnya yaitu teknik pengeringan. Teknik pengeringan adalah suatu cara untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian besar air dari dalam dan menggunakan energi panas. Pengeluaran air dari bahan dilakukan sampai kadar air keseimbangan dengan lingkungan tertentu, di mana jamur, enzim, mikroorganisme, dan serangga yang dapat merusak menjadi tidak aktif lagi. Tujuannya dari pengeringan ini adalah untuk mengurangi kandungan air dari bahan sampai batas tertentu, sehingga aman untuk disimpan dan dimanfaatkan lebih lanjut. Dengan pengeringan,
bahan menjadi lebih tahan lama. Ya. Volume bahan pun menjadi lebih kecil dan mempermudah serta menghemat ruang pengangkutan, sehingga pendistribusian pun menjadi lebih mudah. Tuh. Teknik yang berikutnya yaitu pengukusan. Teknik pengukusan ini merupakan proses pemanasan yang sering diterapkan sebelum pengeringan atau pengalengan. Tujuan proses pengukusan tergantung pada perlakuan lanjutan terhadap bahan pangan tersebut. Pengukusan sebelum pembekuan, pengeringan, terutama untuk menginaktifkan enzim yang akan menyebabkan terjadinya perubahan warna, cita rasa, atau nilai gizi yang tidak dikehendaki selama penyimpanan. Pada saat proses pemasakan atau pengukusan sedang berlangsung, kebanyakan daging ikan dapat mengalami pengurangan kadar air. Bersamaan dengan keluarnya air tersebut, ikut pula terbawa komponen zat gizi, diantaranya vitamin C, riboflavin, tiamin, karoten, niacin, vitamin B6, COMG, CA, asam amino, ya, dan protein juga. Oke. Teknik yang keempat yaitu teknik pengasapan. Nah, kalau pengasapan ini adalah suatu metode pengawetan terhadap suatu bahan atau produk yang menggunakan garam, panas, dan asap dengan zat kimia yang dihasilkan oleh bahan bakar kayu. Nah, asap kayu terdiri dari uap dan padatan yang berupa partikel-partikel yang sangat kecil. Keduanya mempunyai komposisi kimia yang sama, tetapi dalam perbandingan yang berbeda. Selain sebagai metode pengawetan, pengasapan juga berguna untuk merubah kualitas dari bahan tersebut. Ya. Selanjutnya yaitu teknik fermentasi. Nah, dalam pemrosesan bahan pangan, fermentasi itu merupakan pengubahan karbohidrat menjadi alkohol dan karbon dioksida serta asam amino organik. Biasanya proses ini menggunakan ragi atau bakteri. Kombinasi dari ketiganya di bawah kondisi anaerobik. Perilaku mikroorganisme terhadap makanan yang dapat dihasilkan yaitu memberikan dampak yang positif, gitu ya. Nah, jadi proses fermentasi ini memang memiliki dampak negatif dan positif, tapi khususnya para saintis melakukan fermentasi untuk makanan ini yaitu mengambil dampak positifnya. Sains yang mempelajari tentang fermentasi itu disebut dengan enzimologi, ya. Oke, terakhir nih, teknik pembekuan. Nah, ini tidak asing lagi kalau untuk teknik pembekuan pasti kalian udah pada tahu. Yaitu proses pengawetan produk makanan dengan cara mengubah hampir seluruhnya kandungan air di dalam produk tersebut menjadi es, sehingga keadaannya menjadi beku yang menyebabkan aktivitas mikrobiologi dan enzim terhambat, sehingga daya simpan menjadi lebih lama. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di chat box ya. Terima kasih.